modifikasi bahan, alat, dan teknik sesuai potensi lingkungan atau kearifan lokal, serta mendeskripsikan produk budidaya dari berbagai sumber. Nah, di sini kontennya itu ada dua. Yang pertama, modifikasi bahan, alat, dan teknik sesuai potensi lingkungan atau kearifan lokal. Yang nomor duanya itu produk budidaya dari berbagai sumber. Kira-kira betul nggak para tim? Betul ya. Oke, insyaallah ya. Kemudian di sini kompetensi yang saya ambil itu peserta didik mampu mengamati secara sistematis modifikasi bahan, alat, dan teknik sesuai potensi lingkungan kearifan lokal. Yang nomor duanya mendeskripsikan produk budidaya dari berbagai sumber. Betul Pak, Bu? Tujuannya nggak kecil kan ada dari Bu Risa dan nampak CP-nya sama kesesuaian sama nggak nampak Bu? Maksudnya nggak sesuai ini ya apa ya kompetensinya sama CP-nya karena banyak yang bingung tadi. modifikasi bahan, alat, dan teknik sesuai potensi lingkungan atau kearifan lokal. Karena kalau yang di pertama tadi peserta itu mengamati, kata kerjanya di sini kan taksonomi itu mengamati. Jadi di sini setelah kita mengamati, dan di dalamnya itu komponennya ada menentukan, kan diambil dulu, kemudian kita tentukan. Jadi diambil kata kerjanya itu menentukan. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengklasifikasikan modifikasi bahan, alat, dan teknik sesuai potensi. Di sini kalau yang nomor 2 itu saya ambil dari kompetensi yang mendeskripsikan produk budidaya dari berbagai sumber. Terus yang nomor 3, siswa dapat mengklasifikasikan produk budidaya dari berbagai sumber. Oh ya, nomor 1 dengan nomor 2 masih saya ambil dari nomor 1 kompetensi. Yang nomor 3 saya ambil dari kompetensi yang nomor 2. Cuma satu saya buat tujuannya. Karena di situ kompetensinya mendeskripsikan. Mendeskripsikan itu artinya kan diruntut satu-satu. Jadi yang di nomor 2 saya buat mengklasifikasikan, dikelompokkan dulu. Baru kita baru dapat modifikasinya itu, modifikasinya apa aja. Oke. Kemudian kita masuk ke elemen yang kedua. Elemen yang kedua di sini adalah elemen desain dan atau perencanaan. Oke, ini sama ya. Saya pilih kontennya dulu dari kalimat CP, kemudian kompetensinya juga udah tertera di situ. Yang di sini yang saya tampilkan adalah tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya itu nomor 1, siswa dapat mendesain rencana kegiatan budidaya. Karena di sini kan dia udah masuk elemen desain atau perencanaan. Jadi sebelum melakukan produknya tadi, kita desain dulu, rencana dulu, kita rancang dulu. Jadi mendesain. Kemudian yang nomor 2, siswa dapat menganalisis kelayakan produksi berdasarkan modifikasi bahan, alat, dan teknik. Nah, kalau yang nomor 2 itu saya ambil dari kompetensi yang kedua. Di situ menentukan kelayakan.
atau membuat langsung. Siswa dapat menciptakan produk budidaya berdasarkan potensi lingkungan atau kearifan lokal. Kemudian kan tadi di sini ada lagi yang nomor 2-nya itu kita disuruh dalam CP-nya itu membuat atau menampilkan kemasan. Dalam kalau prakarya itu kan kalau kita menghasilkan produk itu harus ada kemasan untuk barang tadi biar lebih menarik. Jadi di sini saya buat juga tujuannya itu adalah mendesain kemasan. Jadi siswa dapat mendesain kemasan yang menarik sesuai perencanaan karena masih dalam satu konteks capaian pembelajarannya. Nah, kemudian masuk lagi ke elemen refleksi dan evaluasi. Nah, kalau elemen refleksi ini dia berarti udah direfleksi, berarti bahannya udah selesai, bahannya sudah jadi. Cuman kadang kan ada kekurangan, ada kelebihan. Nah, di refleksi ini dan di evaluasi inilah kita bagusin gitu. Nah, di sini elemennya itu peserta didik mampu memberi penilaian. Kemudian kontennya itu penilaian produk dari budidaya tadi yang sudah dihasilkan. Jadi di sini rumusan kalimatnya itu 1, siswa dapat merefleksikan produk budidaya. Merefleksikan artinya kalau udah jadi bahannya bisa dipakai untuk apa, kemudian digunakan untuk apa. Kemudian yang nomor 2, siswa dapat mengevaluasi. Mengevaluasi itu artinya kalau misalnya barang itu produk yang sudah dihasilkan itu masih belum sesuai, dievaluasi lagi apa kesalahan yang ketika dibuat dan apa yang kurang gitu dari dalam pembuatan produk budidaya tadi. Nah, sekian Bapak Ibu, mungkin ada yang menambahkan, boleh? Oke, sebelum itu boleh ya kita Boleh. beri tepuk tangan untuk Bu Risa. Iya, tepuk tangan. Oke. Kira-kira dari kawan-kawan, ini dari tim juga lah. Mungkin ada sedikit entah masukan kah yang lainnya dari keseluruhannya dulu. Ini dari tim, dari pembuatan itu kira-kira. Ya, masukkan dulu. Sebelum kita terjemahkan kepada kawan-kawan yang lain. Ini kan dalam segi pembuatannya oke lah. Karena gini, nanti ini kan dihaluskan lagi nanti. Kawan-kawan kan masih tahap belum sampai ke sini. Nah, jadi dari penggunaan bahasanya kah, atau kata operasionalnya kah, atau yang lainnya. Secara garis besar dia gambarannya udah bagus. Kira-kira. Iya, tim dulu. Tim dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari pendapat saya pribadi, ini udah bagus, udah paham betul Bu Risa dalam perumusan PP. Hanya saja perlu dikembangkan kembali, mengingat tujuan pembelajarannya kan singkat dan jumlah elemennya pun sedikit. Seperti yang Bapak sampaikan juga, Ibu tadi pun udah paham betul kalau ini yang dilaksanakan, kemungkinan yang jumlah 108 JP tadi itu berlebih banyak dari apa yang disampaikan di sini. Secara garis besar sudah paham dalam perumusan. Hanya saja perlu kembali menambahkan di TP itu, mengingat apa yang Ibu sampaikan tadi itu kalimat KKO-nya masih dalam tahap penerapan dan kreasi. Masih minim dalam tahap perancangan sama pemahaman. Malahan di pemahamannya masih kosong. Jadi nanti bisa dikembangkan sama Bu Risa. Ini sudah bagus, ditambah lagi tentang pemahamannya. Karena targetnya dari semua elemen ini adalah kelas 1, kelas 2, kelas 3. Mungkin demikian dari saya pribadi. Secara keseluruhan saya sudah bagus. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya tambahkan Bu Risa ya. Ini udah seperti disampaikan tadi udah bagus memang. Ini dari udah ada konten, jadi kita guru bisa berfokus terus ke topik spesifik. Topik spesifik apa yang mau kita jalankan nanti seperti itu. Jadi dari topik spesifik itu, nah jadi muncul dia tujuan-tujuan pembelajarannya apa aja. Misalkan di konten modifikasi bahan, alat dan teknik
sesuai dengan potensi lingkungan ataupun kearifan lokal. Nah, di situ nanti dia ada topik-topik spesifiknya apa. Nah, udah tahu kita topik spesifiknya apa, terjemahkan lagi dia ke TP sehingga waktu yang disampaikan, alokasi waktu yang disampaikan Pak Reza tadi misalkan 108 JP per tahun, misalkan seperti itu. Jadi bisa terrealisasi karena ada topik spesifik tadi. Jadi kalau hanya 4 konten ini aja kan kayaknya waktunya berlebih. Tapi nanti dari setiap konten tersebut ada topik spesifiknya seperti itu. Ya, udah keren, udah bagus. Berarti kompetensi itu yang kita tulis kalimatnya itu yang bisa diukur ke tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran itu kan yang hendak dicapai. Jadi ada yang bisa diukur seperti tadi mengidentifikasi. Kita turunkan ke bawah, siswa dapat mengidentifikasi tujuannya apa. Nanti waktu kita memudahkan kita waktu melaksanakan asesmen. Itu aja. Makasih Bu Risa, keren, good job. Mau beri giveaway tadi nggak bisa, ya. Petir berwarnanya. Oke, luar biasa. Ini kan karena masih nyoba. Tapi udah keren. Itu terus ini kan masih belum disesuaikan sama jumlah jam. Itu kan tadi kalau misalnya dengar dari kawan-kawan, kalau kayak prakarya itu 2 jam jadi sejam. Sampai kayaknya kalau ini cukup gitu. Ya kan? Iya, keren. Ada lagi kira-kira? Sebagian besar mungkin sudah disampaikan oleh Pak Reza dan Bu Liza. Cuma saja coba bertanyakan ke atas sedikit. Ya, jadi ini pemahamannya sama persis dengan pemahaman kami di awal. Waktu tugas pertama itu saya dengan Bu Liza berdiskusi dengan Bu Sri kalau tidak salah juga. Di kompetensi itu saya mendikte Bu Liza, saya mengambil kalimat mampu mengamati secara sistematis modifikasi bahan alat dan teknik sesuai potensi. Kemudian di keesokan harinya Ibu tuh memberikan slide kalau tidak salah. Kompetensinya itu hanya menuliskan kata kerja operasionalnya. Nah, jadi itu pun tidak salah. Mungkin di situ jangan dulu membuat peserta didiknya karena itu peserta didik itu kan udah tercantum ke TP nantinya. Kayaknya yang di bawah nggak lagi Bu. Yang di bawah nggak lagi. Peserta didik dengan siswa itu kan sama. Iya. Jadi di situ jangan lagi membuat peserta didik. Cuman kata-kata umum saja. Karena kan konten sudah tercantum di samping, berarti di situ kata kerjanya saja. Baru dirumuskan di TP. Nah itu pun misalnya konten diambil dari CP, kompetensi diambil dari CP. Boleh nggak tujuan pembelajarannya ditambah KKO yang keluar dari CP? Boleh. Nah itu boleh. Nah, itu saja. Contohnya terus, itu kan diklarifikasi terus untuk hal tersebut. Biar kawan-kawan yang lain sudah bisa paham untuk hal itu. Mengamati secara sistematis. Nah itu aja. Ini aja bukan? Berarti kalau ini kontennya nggak usah lagi Bu ya? Oke. Karena tadi saya mendengar juga di situ kan siswa dapat. Kan gitu? Masih siswa dapat. Ini yang umum terus karena di sebelahnya tadi yang seperti Bu Linda udah ada dia untuk hal tersebut. Di TP. Oh iya, dan siswa dapatnya nggak usah lagi Pak. Gitu Pak. Siswa dapat. Jadi Coba. ini sama persis saya dengan Bu Liza pertama buat seperti itu. Cuman setelah itu ada Ibu tuh menampilkan surat yang ini. Coba tengok aku. Ya. Jadi yang warna kuning itu apa namanya kompetensi, yang warna hijau itu konten. Ini nanti dibagikan yang ini, contoh ini nanti dibagikan kawan-kawan. Artinya yang warna itu apa dia? Nah, biar lebih untuk pemahaman lebih mendalam. Karena kan kita buat juga kayak gitu kan.
satu tadi. Nah, ini ke rumusannya. Hah? Karena sebenarnya ini sama persis dengan pelatihan kemarin, gitu juga kami. Dengan gambar yang ditampilkan baru mengerti. Oh, ini dia. Satu lagi dalam penggunaan bahasa KKU-nya itu, yang lagi dapat. Kalau memang kita harus menaruh untuk itu, mampu. Jangan dapat, mampu. Karena indikator analisis menggunakan kata mampu. Mengidentifikasi, menganalisis, betul. Mampu. Oke, sip. Secara garis besar ini udah ini. Artinya gini, sistem pembelajaran yang kita bawa nanti di pelatihan ini, ya kan? Setelah kita pemaparan, langsung kita itu kan terus biar ingat. Jangan dulu habis semua. Jadi kita analisis terus. Nanti kawan yang selanjutnya itu mampu belajar dia dari pengalaman yang pertama. Itu dia. Oke, terima kasih. Oke, itu tadi penjelasan untuk kita semua. Mungkin kan gitu salah dulu ya, baru dapat yang betulnya. Namanya kita masih belajar. Terima kasih untuk para tim yang sudah membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk kawan kita.